Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Faisal Chan dengan NIM 19321040 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas pengantar politik. Kali ini saya ingin berbagi materi tentang apa itu sistem pemerintahan. Jadi di sini saya mau menjelaskan pengertian singkatnya aja. Jadi sistem pemerintahan itu merupakan sistem tata kerja hubungan antar instansi negara dalam perihal memutar roda pemerintahan. Jadi instansinya itu apa sih? Ya kalau di Indonesia kan dia kan sistem pemerintahnya republik. Jadi instansinya itu ada 3 lembaga kekuasaan. Contohnya diantaranya lembaga eksekutif, yudikatif, sama legislatif. Nah, kalau membahas macam-macam sistem pemerintahan, ini saya ada sekitar tiga contoh dari sistem pemerintahan. Jadi yang pertama itu yang kita bahas republik. Jadi republik berasal dari bahasa Latin, dari res sama publica, yang kalau digabungin tuh artinya kepentingan umum. Nah, ciri khasnya negara republik itu jadi dikepalai oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat gitu kan. Nah, ciri-cirinya itu seperti dia tuh punya pemerintahan pusat. Lalu masa jabatan presiden tuh biasanya 2 kali maksimal. Nah, kalau dia jadi presiden juga masih bisa mencalonkan lagi, yaitu maksimal 2 kali. Nah, kalau seperti yang dibahas tadi, di dalam republik itu ada tiga kekuasaan. Jadi ada yudikatif, ada legislatif, sama ada eksekutif. Iya, 3 eksekutif, yudikatif, sama legislatif. Lanjut ke sistem pemerintahan selanjutnya. Jadi ada monarki. Jadi monarki itu sistem pemerintahan yang dikepalai oleh seorang raja atau ratu. Nah, karena sistem pemerintahannya itu kerajaan atau dipimpin oleh seorang raja atau ratu, jadi sifat-sifat pemerintahan monarki itu ya jadi ya dipimpinnya tuh oleh raja atau ratu. Kalau misalnya di Vatikan ada paus, kalau di Jepang ada kaisar, kalau di Inggris ada ratu, kalau di negara Timur Tengah ada sultan, dan lain sebagainya. Nah, kalau di republik itu kan seorang pemegang pemerintahan kan ada masa jabatannya. Sedangkan kalau monarki itu seorang raja itu tidak dibatasi oleh lama jabatan. Jadi jabatannya sampai akhir hayat gitu. Nah, kalau misalnya dia meninggal, dia punya hak buat memilih siapa yang ingin jadi raja selanjutnya, bisa anaknya atau lain sebagainya. Nah, sistem pemerintahan yang lain ini kalau misalnya saya salah, mohon maaf. Jadi saya masukin oligarki. Nah, oligarki itu berasal dari bahasa Yunani kuno ya, oligon sama arko. Jadi artinya sedikit memerintah. Jadi oligarki itu merupakan kekuasaan politiknya itu dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat. Elit kecil ini ya konglomerat gitu, atau ya yang memegang roda keuangan lah. Nah, oligarki ini buruk soalnya dia tuh membeda-bedakan masyarakat itu berdasarkan kastanya. Jadi bisa mulai dari kekayaan, bisa dari keluarga atau dari jabatan. Nah, contohnya yang memakai sistem oligarki itu Rusia ya. Nah, ciri-cirinya itu ya kekuasaan ya dipegang oleh elit tadi. Lalu ada kesenjangan sosial yang sangat jomplang gitulah. Jadi yang kaya, yang miskin makin miskin. Nah, kekuasaannya itu
biasa bersifat untuk mempertahankan kekayaan, jadi dia nggak mau rugi lah kalau oligarki itu. Nah, mungkin segitu dulu aja materi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.